Anda rasakan saat melihat keberhasilan, kecantikan, atau kebahagiaan orang lain? Jika Anda merasa kesal, bisa jadi ada rasa dengki atau iri di dalam hati Anda. Dengki adalah perasaan senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak kedamaian hidup kita. Karena bila rasa dengki terus tumbuh dan mengakar dalam diri, maka kita akan selalu berpikir negatif dan sering merasa kecewa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian saling mendengki, jangan saling najasi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara." Maka jauhi dan hindarilah dengki, serta senantiasa bersyukur dan berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dengan rasa bahagia, saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di program Cermin Hati bersama Agim. Harapan kami kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Meskipun kita menjalankan ibadah puasa di tengah suasana yang berbeda karena ada pandemi, terbatas ruang gerak, tapi semoga tidak membatasi ibadah puasa dan juga segala amalan baik di dalamnya. Baik pemirsa, seperti biasa di Cermin Hati bersama Agim kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan temanya hari ini adalah bahaya dengki dan obatnya. Wah, kalau ada obatnya berarti ini adalah penyakit nih pemirsa. Saat ini kita sudah bersama dengan AA kita, kakak kita, ustadz kita, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah hari ke-14, A. Semakin sehat, semakin nikmat dan semangat puasa sepertinya. Dan semakin sedih karena Ramadan semakin berkurang ya. Masya Allah. Dan belum tentu jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Jadi harus sangat serius, apalagi menjelang 10 hari terakhir kita harus sangat mempersiapkan diri supaya dapat Lailatul Qadar. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap untuk menerima dan menyaksikan langsung Lailatul Qadar. Dan ini adalah salah satu persiapan ini dengan mengikuti tausiah di hari ini. Temanya mengenai dengki dan obatnya. Manusia kadang-kadang punya rasa dengki dan rasa iri, seolah-olah menderita melihat orang bahagia dan bahagia melihat orang menderita. Nah, begitu. Kalau udah begitu kan rasanya hidup tidak tenang. Bagaimana caranya sebenarnya untuk menghilangkan rasa dengki? Mungkin kita tarik ke belakang dulu, kok bisa si dengki ini hinggap di diri manusia? Dari mana sebenarnya datangnya si dengki ini, Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pertemuan ini terjadi, dan Allah lah yang mengetahui segala isi hati kita. Hanya dengan pertolongan Allah hati ini bisa menjadi semakin bersih. Kita berlindung semua kepada Allah dari segala penyakit hati. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, para pemirsa, jadi dari mana penyakit dengki? Jadi Allah menciptakan kita lengkap, sempurna. Ada jasad ini, ada akal, ada hati. Sederhananya seperti itu. Lalu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah juga sudah mengilhamkan kepada kita potensi untuk berbuat buruk dan juga potensi berbuat baik. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat hanya satu saja, tidak ada ilham apa-apa selain berbuat baik. Iblis ini sesudah gagal melewati ujian karena Allah menciptakan Adam, dan iblis tidak mau menerima kebenaran bahwa Allah menciptakan. Ini sudah menjadi takabur,
Lalu iblis meremehkan Adam karena hanya dibuat tanah. Ini sudah takabur nih. Jadi takabur kan dua, baturul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, dan saat itu juga iblis dengki karena Adam diberi kelebihan, sehingga menjadilah orang-orang yang menjalankan kedengkiannya, hasidin idza hasad. Hasilnya adalah jadi makhluk terkutuk dan jadilah makhluk yang nauzubillah, menjadi makhluk yang hina, dina, dan sampai kiamat nanti pekerjaannya juga jadi bagian buruk, nauzubillah. Awalnya adalah dari kedengkian. Pembunuhan pertama juga Kabil Habil diawali kedengkian. Apa ciri orang dengki? Kalau disederhanakan cirinya SMS. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Jadi dengki itu penyakit hati yang memang software ini ada pada kita semua. Panjang angan-angan, ya, banyak keinginan. Dengki itu sudah software ada pada diri kita, tinggal kita manage. Nah, orang yang pendengki itu adalah orang yang betul-betul dia yang zolim dan dia yang sengsara. Dia yang tidak suka melihat orang lain dapat nikmat dan dia sendiri menjadi menderita. Orang yang pendengki itu sulit sekali melihat kesenangan pada orang lain. Asal orang lain senang, dia tidak terima. Ada beberapa tingkatan. Ada yang tidak suka lihat orang lain dapat nikmat. Ada yang harus rusak kenikmatan dari orang lain. Ada yang ingin nikmat di orang itu pindah kepada dirinya. Dan orang yang dengki itu intinya adalah orang yang tidak ridho kepada ketentuan Allah, takdir Allah, berbagi nikmat kepada yang lain. Jadi seorang pendengki itu sejatinya adalah orang yang lemah iman, kurang iman. Dia tidak suka Allah membagikan karunia kepada makhluknya, dia tidak rela, dia marah. Padahal kedengkian kita kepada seseorang tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan kepada hambanya. Jadi kalau Allah akan memberikan sesuatu, naik pangkat, pasti terjadi. Dan yang dengki makin menderita. Kalau Allah memberikan jodoh, akan terjadi. Dan yang dengki makin sengsara. Kalau Allah mau naikkan pangkatnya, terjadi itu. Apa yang Allah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, memerintahkan jadi, jadilah. Nah, yang dengki ini tidak rela. Dia tidak suka, dia jadi pusing, dia jadi berusaha menjelek-jelekan, menjatuhkan orang lain. Dia akan terus, dan semua kedengkian ini akan kembali kepada dirinya. Dari dirinya akan menderita, pikirannya jadi kotor terus, omongannya kotor, kelakuannya jelek, pahalanya habis seperti api yang membakar kayu. Dia sholat, dia saum, dia zakat, dia tumpuk semua kebaikan dan dibakar seperti kayu bakar. Jadi dia akan defisit, jadilah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Yang di dunia ini boleh jadi dia sholat, dia saum, dia umroh, dia ngaji. Tetapi kalau dia dengki, maka kedengkian ini akan membakar habis semua kebaikan yang dia lakukan. Karena orang yang dengki, dia mesti akan melakukan kezoliman. Karena dia akan berusaha menyakiti, merusak, membuat orang yang dia dengki itu menjadi teraniaya oleh perbuatannya. Ini di dunia sengsara, batinnya nelangsa, pikirannya, kelakuannya jadi hina, pahalanya sirna, malaikat pun mengutuknya dan Allah pun membencinya. Jadi lengkaplah sudah. Judulnya DTA, derita tiada akhir, atau SLL, sengsara selama-lamanya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menghindarkan diri kita dari sifat atau perasaan dengki ini, A. Tapi rasa dengki dengan iri hati itu sama atau beda, A? Jawabannya ditahan dulu, A.
karena memang kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi hanya di Cermin Hati bersama. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini marilah kita sama-sama perbanyak amal ibadah kita dengan salah satunya mendengarkan tausiah di Cermin Hati bersama A.A. Gym. Tema kita hari ini adalah bahaya dengki dan obatnya, dan seperti tadi disampaikan oleh A.A, segala amalan dan kebaikan tentunya bisa terbakar habis oleh rasa dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Nah, tadi di akhir segmen 1 tadi ada sisa pertanyaan, bedanya dengki dengan iri hati. Nah, itu apa sebenarnya, A? Beda nggak iri dan dengki? Mohon penjelasannya. Ya, kalau dengki itu disebut dalam bahasa agamanya itu hasud atau hasad ya. Orang yang memang mendengki seperti ini hukumnya haram. Tetapi ada juga yang dibolehkan, yaitu namanya ghibtoh, yaitu iri kepada orang. Dibolehkan ghibtoh ini kepada dua orang. Satu, orang yang diberi ilmu, dia paham Quran dan mengamalkan ilmunya, dan orang yang diberi harta yang halal dan dia menafkahkannya. Nah, jadi kalau kita ingin seperti orang itu, saya tuh ingin sekali seperti dia hafal Quran, ilmunya banyak, lalu dia mengamalkannya dan dia menyampaikan kepada lain. Saya ingin, tanpa ingin merusak kebahagiaan, kemuliaan, ingin membuat orang jadi bodoh. Nah, itu boleh. Dan kita juga ingin sekali, orang itu tuh bekerjanya tuh bagus, jujur, bersih, lalu rezekinya juga jadi banyak dan gemar sedekah. Saya ingin seperti itu. Itu boleh, ya. Jadi menginginkan sesuatu yang baik ada pada orang lain tanpa ingin merusak kebahagiaan, kemuliaan atau karunia Allah kepadanya, itu boleh. Tetapi kalau iri dengki ini yang adalah yang biasanya yang setara ya, guru dengan guru, menteri dengan menteri, partai dengan partai, lalu DPR dengan DPR, dan abang beca dengan abang beca lagi, biasanya setara. Dan yang paling bahaya tahu adalah ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai. Kalau kena dengki ini paling bahaya. Kalau ulama sudah dengki ke ulama lain, maka dia akan menggunakan dalil itu di dalam menjatuhkan ulama yang dia dengki. Waduh, ini entah bagaimana nanti hukumannya di sisi Allah ya, kalau dia menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk keperluan dia di dalam menjatuhkan ustadz yang lain, menjatuhkan ulama yang lain. Jadi tidak ada dalam benaknya mencari kebenaran, tapi yang ada itu adalah dirinya lah yang benar. Dia cari dalil. Nah, ini paling bahaya. Nanti di dalam pilpres, pilkada, pileg dan sebagainya itu juga biasanya dengki ya. Calon dengan calon, grupnya dengan grup lain, partai dengan partai, dan ini kita lihat sendiri hasil dari buah dari dengki ini. Ternyata ya kebiasaannya tuh mencari-cari kesalahan orang yang didengki, sekecil apapun dikorek-korek, lalu dipakai untuk menghantam yang dia dengki, dengan tujuan yang didengki ini rusak, hancur, hina, dan tidak berhasil. Dan apalagi kalau misalkan seperti yang bertanding itu pendengki, dia ingin agar keuntungan yang diperoleh orang lain itu jatuh kepada dirinya. Capek sekali hidup seperti ini ya. Ada juga jenis pendengki yang dia dengki tulen, yaitu dia tiap lihat orang dapat nikmat apapun bentuknya, walaupun tidak ada kaitan dengan dia, dia tidak suka saja. Lihat orang pakai mobil bagus, hasil korupsi, nyicil lah, pasti nyicil. Padahal tidak ada urusan sama sekali dengan dia, tapi dia tidak rela saja. Orang kepilih, kacau lah, dia naik pangkat tuh pasti dia mainnya jalur belakang.
Ada orang yang baca Qur'annya bagus, baca Qur'an juga belum tentu dia ngerti isinya. Lihat orang misalkan sekolah di luar negeri, sekolah di luar negeri juga nggak ada hasilnya. Apapun yang diperoleh oleh orang lain, ada orang yang tidak suka sama sekali. Dan dia berusaha berkomentar negatif, berkomentar jelek, sehingga ya kelihatanlah akhlak pendengki itu khas sekali. Dia selalu berusaha mengorek-ngorek kesalahan orang dan menjatuhkan kesalahan orang lain. Dan hasilnya perilakunya dijamin tidak akan mulia. Auzubillah min dzalik, semua nauzubillah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang seperti itu ya. Karena pasti nggak tenang sekali hidup kalau sudah seperti itu. Tapi ibarat tumbuhan, kalau pohon bisa tumbuh di tanah yang subur, bagaimana rasa dengki ini? Rasa dengki ini bisa tumbuh di karakter yang seperti apa sih, Ya, kalau kurang iman, dengki ini akan tumbuh, ya. Kalau dia tidak yakin Allah yang membagikan karunia, Allah yang membagikan rezeki, Allah yang menentukan pangkat seseorang. Nah, memang kita tidak boleh mendengki kepada orang yang beriman. Gimana tuh kalau ada penjahat, misalkan sukses, apakah tidak boleh dengki? Kan, kalau itu beda lagi urusannya. Kalau kita lihat orang jahat sukses, kita harus tidak suka. Jangan sampai itu sudah rezeki dia, korupsi segitu, kita harus turut bersyukur. Tidak, karena itu adalah kebatilan. Kita tidak boleh senang dengan kezoliman, tidak boleh bahu-membahu di dalam kezoliman. Salah satunya adalah mensyukuri kezoliman sukses, tidak boleh. Ini hanya untuk kebaikan saja, tidak boleh mendengki kebaikan sehingga ingin orang kehilangan kebaikan itu. Biasanya setara tuh ya, guru dengan guru, dosen dengan dosen, rektor, pokoknya yang sejenis. Jarang dosen atau dokter dengki ke tukang ojek, jarang ini. Tapi ojek dengan ojek lagi, menteri dengan menteri, jenderal dengan jenderal. Makanya kalau tidak tahu ilmunya tuh, seangkatan itu biasanya waduh saling menjatuhkan. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, tenang aja. Tidak ada perlunya kita mendengki kepada saudara kita yang lain. Masya Allah. Baik, bicara soal dengki lagi ya. Bagaimana kita tahu kalau kita ini punya rasa dengki? Ada tanda-tandanya atau indikatornya nggak supaya bisa kita hindari? Pastilah kita akan tahu kalau kita jadi pendengki ke seseorang, karena hati kita jadi fokus ke dia terus. Kalau orang pendengki itu selalu memikirkan yang didengkinya, mencari-cari kekurangan dan kesalahannya, dan senang kalau kita menemukan kesalahan kekurangannya. Kemudian kita melakukan upaya-upaya. Kalau dia dipuji, hati kita tidak suka tuh, dan kita akan mengeluarkan kata-kata yang membuat tidak jadi, seakan-akan orang itu tidak layak dipuji. Kalau dia mendapatkan sesuatu kejelekan, musibah, nah kita tuh ada kegembiraan, kebahagiaan. Itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa kita itu mengidap penyakit dengki yang berbahaya, yang bisa merusak hati kita, merusak amal kita, merusak akhlak kita, merusak martabat kita. Astagfirullah, auzubillah min dzalik, semua nauzubillah. Dan kita bisa dibenci Allah, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amal baik kita agar semua kebaikan, semua yang kita miliki di hati tidak hilang sia-sia terbakar oleh rasa dengki. Kita kalau tadi sudah mendapatkan penjelasan dari A mengenai dengki, apa ciri-ciri dan tanda-tandanya, ini kan penyakit hati artinya A. Ada obatnya dong A ya, berarti ya. Nah, ada insya Allah. Nah, tidak kalau ada penyakit yang tidak ada obatnya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan di segmen berikut untuk mendengarkan apa obatnya penyakit hati yang namanya dengki ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah headline news berikut.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama AA Gim. Dan baru saja kita menyaksikan headline news mengenai pantauan mudik di jalur Cikarang, di mana terjadi penurunan jumlah kendaraan umum dan pribadi yang melintas setelah dilonggarkan transportasi darat, laut, udara untuk kembali beroperasi. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi kepada pemirsa untuk tidak melanggar aturan pemerintah mengenai mudik dan juga PSBB demi kebaikan bersama. Kita lanjutkan kembali Cermin Hati bersama Agi mengenai pembahasan bahaya dengki dan obatnya. Dan kami informasikan juga bahwa Anda bisa bertanya langsung kepada AA melalui Instagram. Insya Allah nanti bagi pertanyaan terpilih kami akan bacakan atau kami akan hubungi untuk langsung bertanya kepada AA. Metro TV Today atau @metro_tv, silakan Anda sampaikan pertanyaan di sana. Insya Allah di segmen berikut kita akan buka sesi tanya jawab. Kita lanjutkan AA mengenai obatnya ini AA. Tadi AA sudah menjelaskan bahayanya dengki, apa tanda dan cirinya. Sekarang bagaimana obatnya, A? Mohon penjelasannya. Boleh cerita pengalaman sedikit ya. Mangga, silakan. Dulu ketika masih muda jadi muadzin di sebuah masjid. Kata orang, aduh Agim kalau azan indah. Gara-gara dipuji, jadi tidak boleh ada yang azan. Waktu dulu masih sangat muda. Tiba-tiba di masjid itu pada waktu subuh ada yang azan. Aduh, itu terpukul sekali. Ini siapa ini berani-berani azan subuh? Dan lebih menderita lagi sesudah mendengar orang-orang mengatakan begini, wah ini azannya lebih merdu daripada yang biasa. Aduh, itu hancur hati ini. Saya datang lebih awal ke masjid supaya dia tidak azan. Jadi nggak ada keikhlasan. Dan kalau sengaja itu, dan kalau beliau azan, aduh berusaha tidak dengar. Suatu saat ketemu di tempat wudhu, mau wudhu sama-sama, menghindar, lebih baik tidak bareng wudhunya. Dan yang paling mengerikan adalah ketika beliau jadi imam, itu hati busuk tuh ada, ngarap-ngarap bacaannya salah, aduh pokoknya kotor hati. Jadi ke masjid tidak ikhlas, adzan tidak ikhlas, dia dipuji sakit hati, dia ngimamin. Suatu saat ketika sedang berpikir begitu kan, Allah Maha tahu nih, pikiran lagi dengki, hati lagi dengki. Di masjid itu ada yang jualan dulu tahun 80-an itu, orang jualan buku pakai gendongan. Nah, nawarin, Cep, mau beli ini, katanya. Ada buku sederhana, tipis, stensil, murah meriah. Judulnya adalah Bahaya Dengki, tulisan Imam Ghazali. Waduh, kaget sekali ini. Pas dibaca, itu persis sekali yang dialami. Gelisah, galau, sibuk fokus kepada dia, berusaha nyari kekurangannya, tidak rela orang dapat nikmat. Lalu dituliskan di sana betapa hina, dina, sengsara, celaka orang yang pendengki itu. Nah, sesudah tahu persis kerugiannya, aduh saya tidak boleh punya penyakit iblis seperti ini. Akhirnya di sana disebutkan salah satu tekniknya yang sederhana adalah lakukan yang tidak mau engkau lakukan. Jadi pas mau azan, ada beliau kan pasti ingin ada nih kita, Mas Ustadz silakan azan. Begitulah. Waduh, itu ngelepas hati. Ketika ketemu mau senyum kan malas tuh, senyum. Mau salam, salam. Pokoknya paksakan walaupun hati belum nyaman, senyum duluan. Kalau beliau dipuji, ikut muji. Wah, itu adanya bagus. Iya, memang dia lebih bagus, keren. Puji, alhamdulillah. 1 minggu itu sesudah berusaha memerangi ini, disertai dengan doa itu di dalam surat Al-Hasr ayat 10 ya. Kalau tidak salah doanya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Silakan baca surat Al-Hasr ayat 10. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang beriman, ya, orang-orang yang wafat, yang mendahului kami dengan iman. Ya Allah, jangan Rabbana ighfir lana, dan
janganlah biarkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wala taj'al fi qulubina. Nah, jangan biarkan di hati ini ada dengki kepada orang beriman. Nah, ini penting digarisbawahi ya. Rabbana, sesungguhnya Engkau Raufur Rahim, Maha Penyantun dan lagi Maha Penyayang. Tahu bahaya dengki, ingin bersih dari kehinaan sebagai pendengki, bermujahadah melakukan sebaliknya dari apa yang kita dengki. Kalau dia dipuji kita ikut muji, kalau dia dihina kita ikut membela. Pokoknya jangan mau melakukan apa yang membuat puas hati sebagai kedengkian, lawan. Dan kemudian banyaklah sholat, doa, istighfar karena kedengkian ini. Alhamdulillah ternyata beliau yang asalnya dengki, sesudah dilepaskan oleh Allah penyakit ini kepada beliau yang jadi guru ya. Masya Allah. Dulu karena memang ilmunya lebih tinggi, lebih pintar, lebih banyak hafalannya, tapi karena dengki maka semua kebaikannya tidak bisa kita ambil, hanya keburukannya yang kita lihat, dan kita tidak dapat apa-apa selain kita jadi rugi dan hina. Begitu. Masya Allah, jadi memang harus seperti berjihad melawan apa yang kita rasain begitu ya, untuk melawan rasa dengki ini. Nah, zaman sekarang kan zaman teknologi, zaman sosial media gitu. Saat kita melihat postingan orang, wah followersnya lebih banyak, postingannya bagus, karirnya hebat. Secara tidak sengaja terbesit rasa, paling ini gitu, ada rasa dengkinya gitu. Nah itu gimana? Apakah itu termasuk dengki yang tadi maksudkan yang bisa membakar semua amal baik? Seperti yang dikatakan ya, kalau lintasan hati itu ada terus. Yang penting jangan sampai hasidin idza hasad. Yang ada di hati ini berubah menjadi sebuah perilaku, perkataan, pikiran, tindakan yang merusak orang lain. Kalau lintasan hati, segera berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, dan doa yang tadi supaya tidak ada kedengkian. Dan kita harus sadar bahwa yang mengatur semua takdir itu adalah Allah. Jangankan satu angkatan di sekolah, satu angkatan di akabri, satu angkatan di tingkatan pelatihan apapun, seibu sebapak saja takdirnya beda-beda. Ibu sama, bapak sama, anak tuh beda rezekinya, beda penampilannya, beda bakatnya, beda jodohnya, beda prestasinya. Dan ini tidak apa-apa, sesuka Allah. Karena dunia ini adalah milik Allah, Allah yang membagikan sesukanya dan cobaan. Jadi kalau orang diberikan kedudukan, kekayaan, itu sama sekali bukan tanda sukses. Sukses itu kalau dia bisa lulus dengan ujian pangkat, penampilan, kekayaan, popularitas. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu bukan tanda kesuksesan. Sukses itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Diberi harta makin takwa, diberi jabatan makin dekat dengan Allah, diberi popularitas makin tawadu, makin dekat dengan Allah, diberikan follower yang banyak, dia manfaatkan di jalan Allah. Itu yang harusnya kita iri, berharap kita bisa seperti itu. Tapi kalau dikasih dunia jadi sombong, jadi petantang petenteng, jadi zolim, jadi ujub, jadi jarang sholat, jauh dari Allah, malah menghina agama, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Baik, kita jangan iri kepada yang begitu ya. Dengan tetangga walaupun satu komplek, ya itu rezeki masing-masing, tidak usah ngebanding-banding. Syukuri yang ada, nikmati yang ada, ikut berbahagia dengan karunia Allah kepada orang lain, ikut prihatin kalau saudara kita dapat ujian, itu akan hidup hati kita. Dengki kita benar-benar kebinasaan dunia akhirat. Nauzubillah. Auzubillah min dzalik, semua nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga hati. Ya kalaupun ada yang bikin iri, irinya ini menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik, tapi bukan untuk menyakiti orang lain. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikut ini untuk menerima pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cermin Hati bersama Agim.
Pemirsa, di hari ke-15 bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak amalan dan juga memperdalam ilmu agama dengan mengikuti program Cermin Hati bersama Agim. Tema kita hari ini adalah bahaya dengki dan obatnya. Dan sambil menantikan waktu berbuka puasa, kami akan memberikan kesempatan nih bagi pemirsa yang mau bertanya kepada Agim langsung melalui Instagram. Dan saat ini sepertinya sudah ada pemirsa yang sudah tersambung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Bayu dan AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mbak namanya? Nama saya Prayangan Andita dari Tangerang. Baik, silakan langsung Mbak Praya dengan pertanyaannya. Ya, oke. AA, saya mau nanya, jika orang tua kita meninggal masih membawa perasaan dengki, apakah doa dari anak-anaknya dapat meringankan dosa orang tua kita yang sudah meninggal? Terima kasih. Baik, jadi orang tua sudah meninggal, tapi menurut Mbak Praya ada rasa dengki yang dimiliki begitu ya? Iya. Oke, apakah doa anak bisa Yang dengkinya menghilangkan? siapa? Yang dengki orang tuanya, katanya. Ya Mbak, ya betul ya? Iya, betul. Kepada siapa Mbak? Ya mungkin kepada orang lain atau kepada anaknya sendiri. Orang lain atau anaknya sendiri, begitu ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaannya tadi, iya. apakah doa bisa menghapuskan dosa gitu ya? Baik, Orang mangga. tuanya masih ada atau sudah meninggal? Alhamdulillah masih ada. Oke. Baik. Iya. Masih ada. Ini agak feedback sedikit. Bagaimana Kang Bayu? Jadi orang tuanya masih ada kah? Jadi orang tuanya masih ada. Menurut Mbak Praya, orang tua menurut penilaian Mbak Praya memiliki rasa dengki begitu ke orang lain dan juga anaknya. Tadi pertanyaannya, apakah doa dari anaknya ini, dari Mbak Praya, bisa meringankan dosa orang tuanya yang memiliki rasa dengki itu tadi, Oh, ini sebuah contoh. Kalau misalkan ada orang tua yang memiliki sifat pendengki, apakah doa seorang anak bisa membantu? Ya. Satu ya, bahwa doa itu betul-betul didengar oleh Allah dan Allah mengetahui hati anak yang sayang ke orang tua. Allah tahu tuh hati anak yang merindukan orang tuanya selamat. Allah tahu hati anak walaupun tersembunyi di dalam itu. Allah tahu betapa anak ini ingin orang tuanya selamat, bahagia akhlaknya, tidak ada dengki. Belum juga terucap Allah sudah tahu. Apalagi terucap, ya Allah tolong orang tua saya. Allah sangat sayang kepada anak yang menyayangi orang tuanya. Allah senang melihat anak yang meminta kepada Dia yang menguasai membulak-balik hati. Itu betul-betul sebuah amal yang sangat utama. Terus doa. Bagaimana kalau orang tua belum berubah? Terus saja doa, ya. Sambil kita perbaiki akhlak, sambil kita muliakan orang tua dengan khidmat yang baik, akhlak yang baik. Allah kan melihat isi hati, Allah melihat apa yang dipikirkan, Allah mendengar apa yang diucapkan, Allah juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi terus meminta ke Allah, karena yang kuasa membulak-balik setiap hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Masya Allah. Gimana Mbak, sudah terjawab ya pertanyaannya? Jangan pernah berhenti dan terus semangat untuk mengirimkan doa supaya bisa ya membulak-balikan hati orang tua tadi. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram dari @halimah307. Assalamualaikum saya mau tanya, gimana kalau kita suka dengerin orang yang ngomongin orang lain dan sepertinya orang itu dengki? Bagaimana supaya kita nggak kebawa dosa? Cara menghindarinya seperti apa, Dimohon dijawab singkat aja, Kalau ada orang bergibah,
menceritakan keburukan orang, yang kalau orang yang diceritakannya tahu akan sakit hati, itu sudah merupakan perbuatan yang haram. Lalu kita sengaja mendengarkan, menikmatinya. Nah, dosa gibah ini sama dengan yang mendengarnya juga dosanya sama. Astagfirullah. Karena dia sudah sama bergibah, karena dia juga mengiyakan hatinya. Oleh karena itu jangan pernah mau mendengarkan orang tukang gibah, karena kita bisa ikut sama dosanya. Sudah menghindar saja. Kalau kita tidak berani menolak dengan tangan, menghentikan bicara, kita tidak berani memberi nasihat, maka pura-pura ke belakang. Kan bisa, aduh maaf saya harus ke belakang. Belakang kan luas ya. Berusaha menghentikan perbuatan zolim, yaitu gibah, itu pun sebuah keutamaan. Tolong orang yang tukang gibah itu dengan cara jangan jadi partner yang membuat dia leluasa bergibah. Masya Allah, mudah-mudahan ini sudah menjawab pertanyaan dari Halimah 307. Nah, kita sampai ke waktunya untuk kesimpulan, A. Apa yang A ingin sampaikan untuk menguatkan hati kita, mengobati penyakit hati dari rasa dengki dan iri hati? Mangga, A. Penyakit dengki itu adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya, yang betul-betul harus kita waspadai pada diri kita, lebih daripada kewaspadaan kita terhadap virus COVID. Kepada virus COVID kita harus waspada. Tetapi penyakit dengki ini betul-betul akan membuat kita hilang kebahagiaan dalam hidup ini, hilang kemuliaan karena akhlak kita akan jadi buruk, hilang prestasi kita karena kita akan sangat sibuk waktu kita mencari kesalahan, kekurangan orang yang kita dengki, dan akhlak kita pun akan sangat buruk karena perkataan kita itu menjadi khas sekali, yaitu suka menghina, menjelek-jelekan, menjatuhkan. Bersamaan dengan itu, pahala kita pun akan hangus habis dipakai membayar kepada orang yang kita dengki, yang kita rusak nama baiknya. Bersamaan itu juga kita akan memiliki kehancuran di sisi Allah. Mati bisa su'ul khotimah, dikubur kita tidak punya amal apapun yang bisa membela kita, timbangan hisab kita akan bangkrut, muflis. Nauzubillah, pendengki ini akan akrab sekali dengan kehinaan dunia wal akhirat. Nauzubillah. Kita harus berusaha keras dengan mengetahui bahayanya, berjuang keras kita untuk mengatasi kedengkian kita, melakukan apa yang sebaliknya dari yang ingin kita lakukan dengan kedengkian seperti yang diceritakan tadi, dan meminta kepada Allah yang membulak-balik hati dengan doa Al-Hasr ayat 10 tadi, supaya kita dicabut kedengkian yang ada di hati kita ini. Amin. Mudah-mudahan dengan ikhtiar lahir batin, Allah yang mengetahui keinginan kita memiliki hati bersih akan mengambil kedengkian. Amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni seluruh dosa kami, juga orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Ya Allah, jangan biarkan ada kedengkian di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, hati yang bersih dari kemunafikan, hati yang bersih dari segala ketakaburan, ujub, dan bersih dari kedengkian. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, ya Allah, yang senantiasa takjub akan kekuasaanmu, ayat-ayatmu, yang senantiasa merasa nyaman dalam perlindunganmu yang maha kokoh, yang merasa selalu cukup dengan apapun yang Engkau berikan, yang senantiasa ridho dengan apapun yang Engkau takdirkan. Karuniakan kepada kami hati yang senantiasa tenggelam dalam rasa syukur tiada bertepi,
dan indahkan kami dengan hati yang penuh kesabaran ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Terimalah ya Allah saum-saum kami, solat-solat kami, tilawah Quran kami, sedekah-sedekah kami, semua kebaikan kami. Lindungi kami dari segala wabah ini, penyakit lahir, penyakit batin, kejahatan, kezoliman makhlukmu. Ya Allah, angkat wabah ini, ya Allah, angkat, mudah bagimu, karena semua makhluk-makhluk ada dalam genggamanmu. Turunkan kepada kami hikmah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Turunkan kepada umatmu ini hidayah taufikmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang bertugas diberi kesehatan, perlindungan Allah, kekuatan dan keikhlasan. Amin. Dan semoga kita bisa kompak bersama menghadapi ujian wabah ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Baik pemirsa, demikianlah cermin hati bersama Agim. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita untuk membersihkan hati dari segala penyakit hati kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Bayu Oktara pamit mundur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Besok insya Allah kita akan berjumpa kembali. Angin mamiri di timur negeri, bawa cerita sejukan hari. Hilangkan dengki dan iri hati agar nikmat Allah tak Metro TV, knowledge to elevate.